Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi statistika yang kemarinnya. Eh, Kemarin kita sudah sampai pada penyajian data dan tabel frekuensi. Kemudian hari ini kita akan sedikit membahas tentang macam-macam tabel frekuensi. Kemudian ada histogram, polygon frekuensi, dan OGIF ya. Eh, Kita langsung masuk macam-macam tabel distribusi frekuensi. Macam-macam ada dua macam ya di sini. Ada tabel distribusi frekuensi relatif dan tabel distribusi frekuensi kumulatif. Tabel distribusi relatif apa itu? Yaitu tabel distribusi frekuensi yang frekuensinya disajikan dengan persen ya. Intinya frekuensi di sini disajikan dengan persen. Dengan rumus persennya F per N dikali dengan 100. F itu frekuensi, N itu jumlah data dikali dengan 100%. Contoh ya. Ini ada tabel distribusi frekuensi yang biasa. Nah, kita ubah ke dalam tabel distribusi frekuensi relatif. Bentuknya akan menjadi seperti ini. Kemudian bagaimana caranya? Kita langsung masuk ke langkah-langkahnya ya. Ya, pertama kita boleh buat seperti ini. Ya, untuk mempermudah. Tiap kelasnya dibikin ditambah satu kolom lagi ya. Kemudian kita kerjakan tiap kelasnya. Untuk kelas pertama, itu mempunyai frekuensi 7 ya. Kemudian kita tahu N-nya sama dengan 70. Berarti 7 per 70 dikali dengan 100%. Oke, hasilnya adalah 10%. Jadi frekuensi dari kelas pertama, frekuensi relatif dari kelas pertama adalah 10%. Kemudian yang kedua juga kita lakukan sama seperti tadi. 10, frekuensi kelas kedua 10, N-nya 70, berarti 10 per 70 dikali dengan 100% sama dengan ya, 14,3%. Untuk kelas-kelas selanjutnya sama seperti cara ini ya. Nah, teman-teman bisa praktekkan sendiri. Ya, lanjut. Ya, caranya sama. Oke, selanjutnya ada tabel distribusi frekuensi kumulatif. Distribusi frekuensi kumulatif adalah tabel yang menunjukkan jumlah observasi yang menyatakan kurang dari atau lebih dari nilai tertentu. Jadi frekuensinya itu menunjukkan jumlah manusia atau anak. Berapa anak sih yang nilainya kurang dari ini? Nah, berapa anak sih yang nilainya kurang dari ini? Nah, misalkan seperti itu. Nah, ini tabel distribusi frekuensi kumulatif juga ada dua ya. Ada tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari ya. Ada tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, kita masuk yang pertama. Sebelum itu, ini ada rumus tepi bawah ya. Jadi nanti kita akan melibatkan tepi bawah dan tepi atas. Tepi bawah itu rumusnya batas bawah kelas dikurangi 0,5. Tepi atas itu batas atas kelas ditambah 0,5. Ya, yang kita masuk ke distribusi kumulatif kurang dari. Nah, atau kita singkat FK. Kemudian ada tanda kurang dari sama dengan ya. Nah, kita masuk contohnya, misalkan ada tabel distribusi frekuensi biasa seperti ini ya. Kemudian apabila diubah ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, bentuknya akan seperti ini. Ya, di sini ada tepi bawah di kolom pertama ini ya, tepi bawah. Tadinya interval ya, kita diganti tepi bawah, kemudian selanjutnya ada frekuensi kumulatifnya. Nah, tadinya frekuensi biasa, di sini frekuensi kumulatif. Untuk langkah-langkah cara membuatnya, ya yang pertama kita siapkan tabelnya dulu yang akan kita ubah. Kemudian kita buat ya tabel kosongan dulu ya. Yang pertama ini diisi dengan tepi bawah, kemudian sebelah kanan kita isi dengan FK ya, atau frekuensi kumulatifnya. So ya jangan lupa untuk rumus tepi bawah dan tepi atasnya ya. Ya bisa dibaca sendiri. Untuk tepi bawah kelas pertama ini ada 61. Ini kan batas bawah ini 61 ya. Bisa diperhatikan batas bawah ini 61, batas atasnya ini 65. Nah, untuk tepi bawah, batas bawah dikurangi 0,5. 61 dikurangi 0,5 sama dengan ya 60,5 ya. Ini diberi tanda kurang dari ya, di sini kurang dari sama dengan ya. Karena ini tabel distribusi frekuensi kurang dari. Nah, untuk kelas kedua ini 66 dikurangi 0,5. Ya, batas bawahnya 66 ya. Kurangi 0,5, 65,5 dan seterusnya ya. Ini batas bawahnya 71 dikurang 0,5, 70,5. Ini 76 dikurang 0,5, 75,5 dan lanjut sampai di kelas terakhir. Ini ya kelas yang kalau kita luruskan lurus dengan jumlah ya. Ini kita gunakan tepi atas ya. Tepi atas dari kelas ini. Kelas terakhir dari distribusi frekuensi. Ya, tepi atasnya ini kita tinggal batas atasnya kita tambahkan 0,5. Jadi 100 ditambah dengan 0,5. Jadi 100,5. Nah, seperti itu.
Kemudian untuk frekuensi kumulatifnya kita baca seperti ini. Tepi bawah ini kan 60,5. Karena ini tabel frekuensi kurang dari, jadi frekuensi kumulatifnya adalah berapa orang sih yang nilainya kurang dari 60,5. Nah, kita lihat di sini. Ada nggak anak yang nilainya 60 di bawah 60,5? Oh, ternyata tidak ada karena paling kecil adalah 61. Berarti kita tulis di sini 0. Nah, kemudian nilai anak yang di bawah 65,5 ada nggak? Ada. Ternyata berapa? 7 ya. Di sini 7. Kita tulis 7. Nah, ada nggak selanjutnya ya, kelas ketiga? Ada nggak nilainya yang kurang dari 70,5? Ada nggak? Oh, ada. Ternyata ini 10 tambah 7, yaitu 17 anak yang nilainya kurang dari 70,5. Kita tulis di sini. Kemudian, selanjutnya nilai anak yang kurang dari 75,5. Oh, ada ya. 9 tambah 10 tambah 7 ya. Ada 26. Kemudian lagi, berapa anak yang nilainya kurang dari 80,5? Kita lihat di sini. Tinggal dijumlahkan ya. Kelas-kelasnya kita tinggal dijumlahkan ya. 14 tambah 9 tambah 10 tambah 7 sama dengan 40 ya. Ada 40. Kita berapa anak lagi yang nilainya kurang dari 85,5? Nah, kita lihat di sini 85 ini masuk 86 ya. Berarti 85,5 naik ke atas ini. Berarti ada 47. Nah, berapa yang nilainya kurang dari 90,5? Ya, mulai dari sini ya. 5 tambah 7 tambah 14 tambah 9 tambah 10 tambah 7. Ya, ada 52. Nah, terus berapa nilainya yang kurang dari 95? Berarti mulai, maksud saya 95,5, mulai dari sini. 10 tambah 5 tambah 7 tambah 14 tambah 9 tambah 10 tambah 7 ada 62. Kemudian berapa anak yang nilainya kurang dari 100,5? Tentu saja semua anak nilainya kurang dari 100,5 ya. Ada 70 anak berarti. Karena nilai maksimal di sini 100. Nah, oke. Kita lanjut. Selanjutnya, tabel distribusi kumulatif lebih dari, atau kita simbolkan di sini FK lebih dari sama dengan ya. Untuk contohnya sebagai berikut. Ada tabel distribusi frekuensi biasa. Ketika kita ubah ke dalam distribusi kumulatif lebih dari, bentuknya akan seperti ini. Hampir sama dengan distribusi kumulatif kurang dari ya, akan tetapi yang berbeda di sini adalah tandanya. Tandanya lebih dari tentu saja ya. Nah, untuk cara mencarinya, langkah-langkahnya sebagai berikut. Kita siapkan dulu tabelnya, kemudian kita siapkan tabel kosong ya. Di sini diisi dengan tepi bawah, kemudian di sini dengan frekuensi kumulatif lebih dari ya, tentu saja. Kemudian jangan lupa rumus tepi bawah dan tepi atasnya. Nah, kita sudah tahu cara mencari tepi bawah dan tepi atasnya. Yang berbeda di sini hanya tanda ya, hanya tandanya. Ini tandanya di sini lebih dari ya. Untuk tepi bawah selanjutnya tandanya juga sama, lebih dari. Dan jangan lupa untuk di tabel terakhirnya atau kelas terakhirnya, ini kita gunakan tepi atasnya ya. Jadi di sini 100,5 karena tepi atas batas atas kelas terakhirnya batas atas ditambah 0,5 jadi 100,5. Kemudian bagaimana mencari frekuensi kumulatifnya? Kita bacanya seperti ini. Oh, berapa anak yang nilainya lebih dari 60,5? Nah, kita bisa lihat di sini berapa anak sih yang nilainya lebih dari 60,5? Tentu saja semua anak nilainya lebih dari 60,5 karena di sini nilai terkecil adalah 61. Jadi ada 70 anak yang memiliki nilai di atas 60,5. Selanjutnya sama. Berapa anak sih yang nilainya di atas 65,5? Nah, kita bisa mulai dari sini. Ya, tinggal 70 kurangi 7 aja ini sebenarnya. Karena ini kan tabelnya mulai dari 66 ya. Berarti otomatis dari tabel kelas 2, kelas kedua ke bawah, ini semuanya lebih dari 65,5. Jadi ada 63. Selanjutnya sama. Berapa anak sih yang nilainya lebih dari 70,5? Ada 53 ya. Berapa anak sih yang nilainya lebih dari 75,5? Ada 44. Berapa anak sih yang nilainya lebih dari 80,5? Ada 30, bisa dilihat di sini. Nah, ada berapa sih nilai anak yang lebih dari 85,5? Ada 23. Berapa anak sih yang nilainya lebih dari 90,5? Ada 18. Berapa anak sih yang nilainya lebih dari 95,5? Ada 8. Berapa anak yang nilainya lebih dari 100,5? Tentu saja tidak ada, karena nilai maksimal di sini adalah 100. Nah, tadi ada 0 anaknya. Oke, lanjut kita masuk ke histogram. Apa itu histogram? Histogram adalah tampilan grafis dari tabel distribusi frekuensi yang digambarkan dengan grafis batang sebagai petunjuk frekuensinya. Jadi, histogram ini sebenarnya hampir mirip dengan diagram batang. Jadi, bentuknya seperti ini. Misalkan ada tabel distribusi frekuensi biasa ya. Kalau kita ubah ke dalam bentuk histogram, bentuknya akan menjadi seperti ini. Ya, hampir mirip dengan diagram batang, hanya saja diagram batang itu mempunyai jarak antara kotak satu dengan kotak yang lainnya, atau batang satu dengan batang yang lainnya. Kalau histogram dia tidak memiliki jarak, semuanya saling berdempetan ya. Nah, kita
langsung saja ke cara membuat histogram. Langkah-langkah untuk membuat histogram. Yang pertama, tentu saja siapkan tabel, kemudian beserta dengan tepi bawah dan tepi atas. Kalau misalkan ada yang lupa, ini rumusnya ya. Kemudian kita buat garis bersilangan ya, garis ke sini dan garis ke sini. Ini di titik tengah ini 0, kemudian ini F dan X ya. Yang pertama, kita lihat, perhatikan di sini frekuensi yang paling besar adalah 14 ya. Berarti yang paling atas ini adalah 14. Kemudian adik-adik buat jarak dari 0 sampai 14, misalkan 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 14, atau bisa 0, 2, 4, 6 seperti itu ya. Ini 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Kemudian untuk ke samping, ini adalah tempat untuk batangnya atau persegi panjang yang menunjukkan histogram itu. Kita tentukan lebarnya untuk yang pertama ya, lebarnya. Untuk kelas pertama, lebar histogramnya adalah dari tepi bawah ke tepi atas. Tepi bawahnya 60,5 sampai dengan tepi atasnya 65,5 sekitar di sini ya. Kemudian untuk tingginya itu kita sesuaikan dengan frekuensi. Frekuensinya di sini adalah 7 ya. Seperti kira-kira di sini. Nah, setelah dapat lebar dan tingginya kita buat kotaknya. Nah, seperti ini. Kemudian sama untuk kelas kedua, kita lihat tepi bawahnya 65,5 ya. Di sini sudah tertulis, tepi atasnya 70,5. Kemudian untuk tingginya kita pakai frekuensinya. Frekuensinya adalah 10, sekitar di sini. Ya, kita buat kotaknya. Ya, seperti itu langkahnya ya. Kita lihat tepi bawah dan tepi atasnya. Ini 75,5, kemudian 75,5 di sini. Ini frekuensinya 9, berarti di sini kita buat kotaknya. Kemudian 75,5 ke 80,5, tingginya 14, tingginya di sini kita buat kotaknya. Kemudian 80,5 ke 85 ya, 80,5 udah tertulis. Ini 85,5, frekuensinya 7, tingginya di sini kita buat kotaknya. Kemudian ya kita bisa lanjutkan saja ya. Saya kira sudah paham. Nah, seperti ini. Yang terakhir, belum terakhir. Ini 90,5 sampai 95,5, frekuensi 10 kira-kira di sini sampai ya. Dan yang terakhir 95,5 sampai 100 ya, frekuensinya 8 ya, sampai 100,5, frekuensinya 8 kira-kira di sini. Nah, seperti ini cara membuat histogramnya ya, cukup mudah ya. Kita lanjutkan. Bentuk-bentuk penyajian histogram, ini ada beberapa bentuk penyajiannya. Ada yang seperti tadi ini ya, ini kan seperti tadi persis. Ada yang bentuknya seperti ini. Jadi ini itu tulisan di garis horizontalnya, bukan tepi bawah tepi atas, tapi intervalnya itu sendiri ya. Misalkan 65, 61 sampai 65, 66 sampai 70 dan seterusnya ya. Tapi ada juga yang bentuknya, misalkan tadi ini dengan intervalnya, bentuknya dengan nilai tengahnya. Nah, jadi titiknya ada di tengah, bukan di pinggir seperti ini ya. Untuk tempat titik di tengah ini menggunakan nilai tengahnya, misalkan 61 sampai 65, titik tengahnya ada di 63, kemudian 66 sampai 70, titik tengahnya ada di 68 dan seterusnya. Nah, untuk mencari titik tengah ini lebih dalam, kita akan bahas lagi di poligon ya, poligon frekuensi. Jika titik-titik tengah dari setiap kotak dari bagian atas histogram saling terhubung atau saling dihubungkan, maka akan diperoleh diagram yang bentuknya menyerupai poligon atau segi banyak, sehingga diagram yang dihasilkan dinamakan poligon frekuensi. Nah, nanti yang kita butuhkan adalah nilai tengah ya, ini rumusnya. Nah, kita langsung ke contohnya ya. Ini tabel biasa. Jika diubah ke dalam bentuk poligon, akan jadi seperti ini. Nah, yang dimaksud dengan titik-titik tengah itu ini ya, titik tengah. Dan titiknya nanti dihubungkan akan membentuk poligon. Poligon ini yang garis-garis merah ini ya. Oke, cara membuatnya. Ini langkah-langkahnya ya. Yang pertama, siapkan tabel biasanya, kemudian dengan nilai tengah. Nah, nilai tengah tadi rumusnya adalah, oh ya, ini disiapkan juga histogramnya yang tadi sudah dibuat ya. Untuk nilai tengah rumusnya adalah batas bawah ini 61 ditambah batas atas 65 dibagi 2. Nah, nanti akan ketemu nilai tengahnya dari 61 sampai 65. Nah, ini 61 ditambah 65 dibagi 2 sama dengan 63 ya. Berarti titik tengahnya 63. Nah, untuk kelas ke bawahnya sama pakai rumus ini ya. Atau teman-teman bisa kira-kira sendiri tuh. 66 sampai 70 titik tengahnya ya sudah jelas 68 ya. Atau teman-teman bisa itu sendiri ya. 63 kita tulis di sini ya. Titik ini berada di 63 ya. Kemudian selanjutnya sama 68, titik selanjutnya berarti 68, kelas ketiga tengahnya 73, berarti sini 73, kelas 4 78, sini berarti 78 dan seterusnya. Ya, sini taruh sini 93, titik ini 93 dan terakhir ini 98 ya tengahnya ya, ini 98. Kemudian untuk selanjutnya kita titikin atasnya ya, kita beri titik di bagian atas batangnya ya, di sini, di tengahnya ini dan ini. Kemudian kita hubungkan ya. Kita hubungkan titik tengah bagian atasnya ya. Hubungkan dengan garis. Ya. Kita hubungkan.
hubungkan ini ke sini, hubungkan. Nah, sudah jadi ya. Ini garis merah ini disebut poligonnya ya. Nah, kalau kita lihat, kalau kita buang ininya, batang-batangnya, bentuknya akan jadi seperti ini. Nah, ini dia poligon frekuensi. Cukup mudah ya untuk membuat poligon frekuensi. Macam-macam poligon frekuensi. Yang pertama ada poligon kumulatif kurang dari. Poligon kumulatif kurang dari ini adalah bentuk poligon dari tabel distribusi kumulatif kurang dari. Nah, ini contohnya ya. Ini adalah tabel distribusi kumulatif kurang dari. Nah, ketika kita dibuat ke poligon, langkah yang pertama kita buat garis persilangan seperti tadi. Kemudian ini 0 ya. Di sini FK, ini adalah tepi bawah. Nah, kita lihat frekuensi yang paling besar adalah 70. Kita buat nilai 70 di atas, kemudian kita bikin jarak ya dari 0 sampai 70. Angka-angkanya berapa aja, bisa 0, 1, 2, 3 sampai 70 atau 0 agar lebih mudah ya, 10, 20, 30, 40, 50, 60 sampai 70. Kemudian yang horizontal ini kita beri tepi bawahnya ya, atau yang berada di kolom pertama ini. Ada 60,5, ada 65,5 dan seterusnya sampai 100,5 ya. Nah, tadi kan cara untuk membaca tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari adalah seperti ini ya. Jumlah anak yang nilainya kurang dari 60,5 adalah 0. Nah, jumlah anak yang nilainya kurang dari 65,5 adalah 7. Jumlah anak yang nilainya kurang dari 70,5 adalah 17. Nah, teman tadi seperti itu ya. Nah, kita buat diagramnya di sini ya. Bentuknya poligon. Nah, ini kan jumlah anak yang nilainya kurang dari 60,5 adalah 0 ya. Berarti kita bisa buat titik di sini. Ya, karena 0 ya, lurus dengan 0. Kemudian jumlah anak yang nilainya kurang dari 65,5 itu ada 7. Berarti kira-kira ada di sini ya. Ya. Kemudian kita buat titik. Jumlah anak yang nilainya kurang dari 75,5 adalah 17. Berarti nilainya titiknya kurang lebih di sini ya. Oke, dan seterusnya. Saya bisa melanjutkan ya, saya kira ya. Nilainya yang kurang dari 75,5 ada 26. Jadi kira-kira di sini. Oke. Dan selanjutnya sampai ke tabel terakhir ya. Nah, terakhir ini nilainya yang di bawah 100, tentu saja semua ya. Semua anak nilainya di bawah 100 ya, 100,5 ya. Oke. Nah, kemudian setelah membuat titik-titik ini, kita sambungkan dengan garis ya. Sambungkan dengan garis, 3 titik disambung. Nah, kita tersambung ya. Nah, ini dia diagram atau poligon kumulatif kurang dari ya. Maksud saya poligon kumulatif kurang dari. Oke, kita lanjut ya. Yang kedua ada poligon kumulatif lebih dari. Adalah bentuk poligon dari tabel distribusi kumulatif lebih dari. Nah, caranya sama seperti tadi, cuman ini adalah menggunakan tabel distribusi kumulatif lebih dari. Nah, ini contohnya. Ini adalah tabel distribusi kumulatif lebih dari. Nah, kita buat sama seperti tadi caranya ya. Kita buat garis persilang. Ini 0. Ini FK, ini tepi bawah. Kemudian ini 70 seperti tadi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10, 20, 30, 40, 70. Nah, di sini juga sama seperti tadi. Kita masukkan tepi bawahnya 60, 65, 75, 75,5, 80,5 sesuai dengan kolom pertama ini ya. 95,5 dan terakhir 100,5. Bedanya adalah di bentuknya ya. Nah, kalau tadi kurang dari, ini ada lebih dari. Cara membacanya kan jumlah anak yang nilainya lebih dari 60,5 adalah 70. Jumlah anak yang nilainya lebih dari 65,5 adalah 63, kan seperti itu ya. Nah, kita lihat di yang pertama ini, jumlah anak yang nilainya lebih dari 60,5 adalah 70. Berarti kira-kira ada di sini dia titiknya. Bikin garis. Ya, kita ini beri titik. Oke, bagus. Kemudian ini 65,5, titiknya 63 kira-kira di sini. Dan beri titik. Kemudian yang lebih dari 75,5 ada 53, beri titik dari sini. Dan beri titik. Ya. Dan seterusnya sampai di yang terakhir ya. Ya, 8 nilainya yang di atas 85,5 ada 23. Oke, titiknya di sini nilainya di atas 90,5 ada 18. Kira-kira di sini nilainya yang di atas 95,5 ada 8. Nah, di sini. Kemudian yang terakhir nilainya yang di atas 100,5 itu jelas tidak ada karena nilai maksimal saja 100 ya. Berarti tidak ada nilainya yang lebih dari 100,5. Berarti titiknya di sini. Nah, setelah itu kita sambungkan titik-titik ini dengan garis. Kita sambung. Nah, jadilah poligon kumulatif lebih dari. Nah, kita langsung ke selanjutnya ya. Nah, sekarang kita masuk ke OGIF ya. Nah, OGIF itu ada dua, OGIF positif dan OGIF negatif. Nah,
Ogif positif itu terjadi apabila titik-titik yang membentuk poligon frekuensi kumulatif kurang dari dihubungkan dengan kurva mulus. Sedangkan ogif negatif terjadi apabila titik-titik yang membentuk poligon frekuensi kumulatif lebih dari dihubungkan dengan kurva mulus. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung masuk ke contoh ya. Nah, satu untuk ogif positif, kita lihat di sini kita sediakan poligon frekuensi kurang dari ya, yang tadi barusan ya. Nah, seperti ini bentuknya. Agar menjadi ogif positif, kita perlu ubah garis-garis ini yang kelihatannya kaku ya. Kita ubah agar menjadi kurva halus. Nah, kita hapus dulu ini ya. Kita sisakan titik-titiknya, diubah menjadi kurva halus. Maksud kurva halus itu tidak tidak lancip-lancip seperti itu. Maksudnya itu lebih rapi ya, lebih bergelombang gitu. Nah, seperti itu untuk ogif positif. Ini namanya ogif positif. Kemudian yang kedua ada ogif negatif. Ogif negatif ini sama seperti tadi, cuman ini menggunakan poligon lebih dari ya. Poligon lebih dari, kemudian kurvanya dimuluskan. Nah, ini poligon lebih dari tadi ya. Bentuknya ini cukup lancip-lancip gitu ya, cukup kasar gitu. Ketika kita ubah menjadi bentuk ogif, ini akan menjadi lengkungan yang lebih teratur gitu, lebih lembut gitu, tidak kasar ya. Jadi bentuknya seperti ini. Perbedaannya hanya di garis saja ya. Selain itu cara membuatnya, kemudian saya kira manfaatnya juga sama ya. Perbedaannya ada di garis-garisnya saja. Nah, ini dinamakan ogif negatif. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.